Air tidak dapat digenggam namun tanah mampu menampungnya. Api tidak dapat disentuh namun kayu mampu memeluknya. Itulah potongan puisi yang ditulis untuk seorang kekasih yang tidak bisa melihat, supaya kekasihnya itu tetap bisa membacanya menggunakan perasaan. Seogyeong atau yang dikenal juga dengan nama Master So merupakan pendiri Songrim. Songrim ialah nama perguruan tinggi terhebat di kota Daeho. Meskipun sudah lama wafat, kata-kata indah yang ditulis oleh Seogyeong untuk kekasihnya Jin Solran masih tersimpan rapi di Songrim. Walaupun tidak bisa melihat, Jin Solran merupakan seorang pemimpin perempuan yang memiliki kekuatan hebat di atas rata-rata. Oleh karena itu, Seogyeong menulis surat dengan sedemikian rupa, sehingga hanya orang tertentu saja yang dapat membacanya. Dalam drama ini, tokoh utama Jang Uk yang diperankan oleh Lee Jae-wook melakukan berbagai cara untuk bisa membaca surata kasat mata tersebut. Setelah banyak upaya ia lakukan, ia pun akhirnya berhasil mengetahui kata-kata indah yang tertulis untuk Jin Solran. Nah, tahukah kamu terdapat tokoh sejarah asal Korea yang mahir menulis kata-kata indah? Ialah Seogyeong-dok, seorang filsuf neo-konfusianisme Korea pada masa dinasti Joseon. Ia mempelajari ajaran tentang teori filsafat Tao kuno dan juga dikenal sebagai filsuf yang memiliki rasa ingin tahu yang begitu besar bahkan sejak ia kecil. Salah satu karya yang terkenal adalah sebuah puisi yang ia tulis untuk muridnya, seorang kiseng bernama Hwang Jini. Puisi tersebut menggambarkan kerinduan seorang kekasih yang menantikan pujaan hatinya untuk datang mengunjunginya. Sama seperti puisi yang ditulis oleh Seogyeong untuk Jin Solran dalam drama Alchemy of Soul, puisi yang ditulis oleh Seogyeong-dok menggambarkan tulisan dari aliran Konfusianisme, Buddha, dan filsafat Tao klasik. Hal ini ditandai dengan adanya elemen alam yang tertuang dalam puisi, seperti air, awan, dan juga angin. Selain menulis puisi, sepanjang hidupnya, Seogyeong-dok disibukkan dengan meneliti ilmu pengetahuan dan memberikan ajaran kepada murid-muridnya. Hwang Jini merupakan muridnya yang mahir dalam membuat puisi. Bahkan ia dijuluki sebagai penyair wanita termasyhur dalam sastra Korea. Hwang Jini merupakan seorang kiseng atau wanita penghibur yang terkenal pada masa dinasti Joseon. Tidak seperti wanita pada umumnya di masa itu yang terkurung dalam rumah, kebebasan yang ia miliki ia ekspresikan dengan berbagai seni, di antaranya sastra, puisi, tari, dan musik. Hal tersebut sangat jarang diajarkan kepada perempuan muda pada masa itu. Hwang Jini pernah menjalin hubungan dengan gurunya Seogyeong-dok. Seogyeong-dok bahkan menjulukinya sebagai bunga mawar di antara duri. Indah dipandang namun tidak bisa dipetik. Sumber sejarah menyebutkan bahwa Hwang Jini memberikan teka-teki yang begitu sulit untuk bisa bertemu dengan seorang pria yang sama intelektualnya dengan dia. Namun suatu ketika setelah penantian yang begitu lama, satu-satunya pria yang berhasil memecahkan teka-tekinya adalah Seogyeong-dok. Hubungan mereka tidak bertahan lama dan akhirnya kandas. Selain karena perbedaan status sosial, faktor utama yang menyebabkan putusnya hubungan mereka karena prinsip kebebasan yang dipegang erat oleh Hwang Jini dan juga kecerdasan yang ia miliki. Hwang Jini hidup pada masa pemerintahan Raja Jungjong. Kecantikannya yang menawan terkenal hingga ke seluruh semenanjung Korea. Begitu pula kecerdasannya yang luar biasa serta sifatnya yang tegas dan mandiri. Hwang Jini memilih menjadi kiseng untuk menghindari aturan ketat yang harus dipatuhi wanita pada masa dinasti Joseon. Ia menolak untuk mengikuti norma-norma sosial yang ketat bagi perempuan dan memilih kehidupan sebagai kiseng. Sijo atau syair Korea yang ditulis oleh Hwang Jini dianggap yang terindah yang pernah ditulis. Ia bahkan pernah memberikan tanggapannya terhadap puisi dan sastra klasik Tiongkok. Karya Hwang Jini masih bisa dinikmati hingga saat ini. Bahkan kisah hidupnya yang menarik sudah diabadikan dalam drama dan juga teater serta seni pertunjukan lainnya.